podcast with Hubert Cecil. Nah, perkenalin nih, nama aku Cecilia Gunawan, bisa dipanggil Cecil. Setelah aku membawa acara di acara pecel ini. Nah, sesuai namanya ya, ini podcast with Hubert Cecil, nggak mungkin Cecil sendiri. Jadi ada... Nah, halo semuanya, kenalin nih, nama aku Mikael Hubert Hans. Nah, panggil aja Hubert. Nah, aku akan menemani Cecil pada podcast hari yang berharga ini ya. Iya, yang berharga ini. Nah, ya nggak, Cil? Bener. Nah, tapi podcast kita nggak mungkin berdua ya. Kayaknya nggak asik ya kalau cuma kamu dan aku ya. Iya, kalau berdua kayak pacaran aja ya. Nah, langsung aja kita undang tamu spesial kita hari ini. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Brigita Olivia. Panggil Brigita aja gak apa-apa. Halo, aku Misha Angela, bisa panggil M aja ya. Halo semuanya, nama aku Marcelino, panggil aja Marcel. Ni hao, nama aku Clifford Dustin, biasa dipanggil Dustin. Keren-keren ya nama narasumber kita hari ini. Iya. Pasti top semuanya. Nah, hari ini kita mau bahas tentang apa sih, Cil? Apa ya kira-kira, Bert? Nah, itu loh yang lagi trending-trendingnya. Kamu tahu kan aplikasi TikTok? Ya tahu lah, masa TikTok nggak tahu. Nah, itu loh di FYP TikTok itu kebanyakan ada iklan-iklan tentang brand lokal kosmetik dari Indonesia loh. Jadi pembahasan kita hari ini tuh. Iya. Oh iya, sama kalau gitu ya. Di FYP ku juga sering banget keluar iklan-iklan brand lokal. Yang bikin aku sadar kalau akhir-akhir ini produk lokal tuh semakin legit ya. Kualitasnya tuh top-top banget. Terus kayak semuanya pada berlomba-lomba ngeluarin produk dan konsep yang menarik banget. Nah, gokil banget sih itu. Tapi biar lebih makin mengenal dan tahu, nah aku itu ngundang 4 narasumber. Oh ya? Untuk pecel hari ini. Supaya kita lebih paham ya perkembangan. Iya, sejauh mana perkembangan brand lokal di Indonesia ini. Bener. Nah, sebelumnya ya, aku mau tanya nih sama narasumber kita hari ini. Kalau menurut kalian gimana sih? Bener gak sih kalau dulu itu anak-anak muda khususnya ya, padahal kayak malu gitu loh kalau pakai brand lokal. Karena apalagi anak muda ya, pasti gengsinya besar, pengen pakai barang yang dari luar negeri sama harganya mahal. Bener gak sih? Ya bener banget itu Sil, aku setuju sama pernyataanmu itu. Tapi kalau kita lihat lagi di mall itu, kan anak-anak muda zaman sekarang kan lebih percaya diri sama produk, memakai produk yang lebih asing luar negeri itu. Kalau aku pribadi sendiri sih kayak pikir ya, apakah produk lokal itu bisa bersaing dengan produk luar negeri? Ya aku juga mikir kayak gitu sih. Kalau ada harga kan pasti ada kualitas. Jadi kalau harganya mahal ya pasti kualitasnya juga lebih bagus. Ditambah lagi kalau dari luar negeri itu mereka sudah lebih mahir dalam produksinya, jadi konsumen lebih percaya. Tuh, nah kan berarti emang ya sesama anak-anak muda ini pasti pernah ngerasain yang namanya dilema mau pakai brand luar atau brand lokal. Kayak aku sendiri misalnya yang hobi lah dalam dunia kosmetik ini, dulu aku tuh sukanya pakainya yang kayak luar, kayak Maybelline, L'Oreal, kayak gitu-gitu. Cuman akhir-akhir ini banyak banget influencer yang pada ngeracunin brand lokal, jadi aku mulai tertarik nih. Mau bagaimanapun tapi maaf ya, di pikiranku itu cuma memikirkan kalau ada kualitas ya ada harga lah. Masa produk-produk brand lokal ini loh dibanderol dengan harga yang murah? Mereka itu dibuat dari kualitas seperti apa? Kan kayak nggak masuk akal gitu nggak sih? Terus juga zaman sekarang tuh juga banyak penipuan loh. Waduh. Belum apa-apa sudah ada perdebatan di sini ya, guys ya. Belum mulai tapi udah asik ya, udah ada yang pro sama yang belum pro sama brand lokal ya, Bud. Nah, tapi nih, trik sebelumnya itu sekarang itu aku lihat orang-orang itu lebih suka pakai brand lokal. Soalnya kan harganya juga terjangkau, terus gak kena tax lagi. Nah, tapi tentunya itu juga aman kan buat dipakai. Nah, kayak aku nih, sekarang lagi pakai Stay Hoops, produk dari Indonesia nih, buatan Indonesia nih. Nah, kalau kamu pakai brand lokal apa? Aku pakai ini nih, lip tintnya dari Second Date ini juga lokal loh, tapi kayak bagus kan? Bagus. Ya memang sih produk-produk dari brand lokal ini sekarang memang mulai menunjukkan perkembangannya. Tapi memangnya bisa langsung dipercaya? Mungkin tulisan di kemasannya itu dibuat dari bahan alami, tapi kita kan nggak tahu memang itu dibuat dari bahan alami atau tidak. Terus belum lagi di Indonesia sekarang itu juga banyak kan diproduksi produk-produk KW. Terus jujur aja ya, kalau menurutku penjual-penjual di Indonesia itu juga tidak bodoh lagi loh. Kayak mereka sekarang tuh bisa membuat produk KW yang mirip sekali dengan produk aslinya. Ya masuk akal juga sih. Nah, kayak akhir-akhir ini loh ada kasus pembuatan kosmetik ilegal di Depok. Terus yang namanya orang tuh kan pasti ada keinginan buat coba hal baru dong. Apalagi di kasus tersebut kita kan bisa ngeliat kalau si mantan penjualnya ini kan dia berasal dari penjual toko kosmetik. Nah, gimana masyarakat nggak percaya coba? Nah, itu jujur aja yang buat aku takut sih buat coba buat ini brand lokal ini. Gini,
Kalau menurut pemikiranku sendiri ya, kalau misalnya udah produk yang udah punya label BPOM itu sudah terbukti aman. Jadi kalau misalnya kita mau pakai juga bisa. Kita sebagai konsumen juga harus pintar-pintar buat memilih buat produk itu, jadi supaya nggak terbujuki gitu. Kalau menurutku tentang penjualan ilegal itu sih ya pinter-pinteran aja kita sebagai konsumen. Kalau kita sudah beli di toko A, kita sudah sering beli barang-barangnya di sana, ya ngapain kita beli di tempat lain yang belum jelas keberadaannya. Ya itu sih bisa dibuat edukasi buat kita semua. Nah bener nih teman-teman, diinget ya kalau mau beli barang berarti yang harus dihafalin harus udah ber-BPOM, mereknya jelas sama bahannya aman. Plus ini juga penting banget, jangan cari yang harganya murahnya keterlaluan, sama jangan cari hasil yang instan karena semuanya butuh proses gak sih? Justru kalau terlalu cepet, terlalu instan itu perlu dicurigain sih kalau menurut aku. Ya, masuk akal juga sih. Apalagi standar kecantikan sekarang kan menuntut cewek-cewek itu punya kulit yang mulus, glowing, putih, dan lain-lain. Ya gara-gara ini semuanya jadi pengen hasil yang instan. Ya jadi pembelajaran buat kita semua sih. Pokoknya ya kita jangan sampai beli produk yang bermerkuri, formalin, dan hydroquinone. Ih, serem deh kalau pakai. Nah Cil, kalau menurut Cil ini, kenapa sih orang-orang belinya yang punya lokal? Bukannya biasanya belinya di luar gitu ya, kayak Korea gitu kan? Ya banyak sih emang, kalau Korea kan kayak terkenal banget ya sama make upnya. Tapi yang Indonesia nggak kalah bagus loh. Kayak ini aku aja pakai ini, malah tambah glow up nggak sih? Iya. Iya kan? Iya. Kan? Oke deh, masuk akal juga kalau dibuatnya BPOM di Indonesia ini juga buat menjaga kualitas produk-produknya supaya aman digunakan oleh konsumennya. Tapi kalian tahu kan, sekarang itu juga ada banyak kasus-kasus hewan yang mati, misalnya kayak kelinci tuh karena apa? Karena mereka dijadikan uji coba untuk produk-produk lokal ini dan kosmetik ini. Bahkan sampai ribuan hewan-hewan itu mati loh karena uji coba ini. Dan masalahnya lagi, baru aja ada berita ini aku lihat. Nah, Indonesia tuh melegalkan loh praktek pengujian hewan pada produk kosmetik lokal ini. Waduh. Bahaya dong itu. Iya juga loh, banyak juga nggak sih produk-produk lokal itu yang membahayakan makhluk hidup. Mereka biasanya melakukan pengetesan produk mereka ini ke seperti kayak anjing, kelinci, juga kucing. Nah, meskipun cuma pengetesan, setauku ya, dalam kurun waktu 2-3 minggu hewan-hewan itu akan mati. Bentar. Itu bukannya berita bulan April tahun 2021 ya? Aku mau nunjukin nih ke kalian semua, dan kamu juga ya, Brik, kalau produk-produk brand lokal kita ini peduli terhadap lingkungan. Jadi selain tersertifikasi oleh BPOM, tapi juga ramah lingkungan. Contohnya nih, Second Date. Di website mereka juga tertulis bahwa mereka ini cruelty free, yang artinya tidak melakukan pengujian terhadap hewan. Benar banget itu, keuntungan pakai produk lokal cruelty free ini juga antara lainnya itu tidak menggunakan bahan yang berbahaya, membantu untuk menjaga kelestarian lingkungan, dan juga menjadikan dunia ini lebih baik. Oh ya bagus deh kalau misalnya produk-produk lokal sekarang itu sudah mulai memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungannya. Nah, terus ini aku mau bahas tentang sampah produknya. Kalian tahu kan kalau sampah-sampah di Indonesia ini sekarang kondisinya bagaimana? Bahkan bisa sampai menyebabkan banjir. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaanku, apakah produk lokal ini memiliki seperti perhatian tentang masalah pengolahan sampah produk dari kosmetik lokal ini? Jangan salah loh, beberapa kali aku beli itu kemasannya bisa ditukarkan kembali, jadi lebih ramah lingkungan. Bener nggak sih narasumber kita yang lain? Benar banget itu Sil. Tahu nggak sih sekarang banyak perusahaan itu memiliki kepedulian juga terhadap kelestarian lingkungan, dan juga mereka itu membuat suatu kayak kebijakan yang menguntungkan konsumen juga. Kalian tahu nggak Waste for Change itu apa? Hah? Apa tuh? Nah, Waste for Change ini merupakan kewirausahaan sosial yang memberikan solusi atas permasalahan sampah. Nah, tujuan diadakannya program ini adalah untuk mengubah pola pikir masyarakat agar lebih peduli terhadap sampahnya. Nah, Waste for Change ini berkolaborasi dengan Drugstore Indonesia dan brand-brand lokal lainnya. Mereka ini berupaya membuat program melestarikan lingkungan dengan cara menyediakan kotak untuk dimasuki botol-botol sabun, make up, skincare, body care, dan lain-lain yang sudah kosong dan dicuci bersih. Wah, keren banget gak sih? Inovasi ini juga tentunya akan menguntungkan ya bagi masyarakat karena dapat diubah menjadi voucher untuk belanja. Tentunya juga kita berharap kalau sampah-sampah dari brand lokal ini tidak akan mengotori lingkungan. Nah, lebih ramah lingkungan lagi kalau kita nggak perlu beli full produknya nggak sih? Setahu soalnya biasanya ada yang jual refillnya. Jadi plastik yang dipakai itu untuk packaging nggak sebanyak itu. Emang ada nggak sih kalau brand lokalnya nyediain kayak gitu-gitu? Itu juga ada dong. Dari sabun, spons, sampai makeupnya juga ada kok yang menjual refillan.
Oke. Jadi kita kan sudah bahas tentang produk lokalnya ya. Nah, sekarang kita mau beralih topik ke penjualannya. Kalau tentang penjualannya sendiri sih, di mana sih penjualannya itu? Di platform mana? Kayak website atau e-commerce? Bener nggak sih? Iya, karena mendukung situasi pandemi saat ini yang membuat orang-orang tidak bisa keluar rumah, sehingga mereka memanfaatkan internet untuk membeli kebutuhan yang mereka perlukan. Dan juga banyak promo yang dihadirkan dari brand sekaligus platformnya. Ditambah lagi dengan adanya Harbolnas setiap bulannya, kayak 10-10, 11-11, atau 12-12. Emang seberapa besar sih pengaruhnya buat negara? Kalau katanya tadi penjualan brand lokal itu melejit banget. Pasti ada lah ya yang berdampak ke negara. Nah, total penjualan brand lokal untuk kategori kosmetik wajah sendiri ini di awal tahun 2021 sudah mencapai 620 juta rupiah loh. Karena kebutuhan masyarakat sendiri saat ini mengutamakan tampilan pada wajahnya. Karena wajah sendiri itu yang pertama kali dilihat dan manusia memang memiliki berbagai macam permasalahan kulit wajah, lebih dari bagian tubuh yang lain. Karena itu tidak mengherankan jika top produk penjualan kosmetik ini dipegang oleh penjualan bedak. Pajak yang ditetapkan dalam penjualan kosmetik juga bakal masuk dengan sendirinya ke dalam penerimaan negara SIL. Selain itu, dengan menjual produk-produk lokal ke pasar internasional, tentunya produk-produk tersebut akan dikenakan pajak dan bea cukai yang masuk ke dalam penerimaan keuangan negara. Kehadiran mereka ini juga membantu perekonomian negara dengan membuat lapangan pekerjaan itu ya juga semakin terbuka luas. Ya kalau bahas masalah pemasukan negara ini, ya memang sih produk lokal ini ya berperan penting bukan buat negara kita. Kayak semakin tingginya angka penjualan produk-produk yang dihasilkan oleh brand lokal itu kan pasti membutuhkan banyak tenaga kerja dalam memproduksi produk kosmetik itu. Terus juga akan dibutuhkan tenaga kerja kayak yang buat jaga gerai toko, terus jualan kosmetiknya di toko-toko offline. Terus ditambah lagi dengan penjualan sekarang yang hampir serba online di masa pandemi ini juga memungkinkan masyarakat juga buat mudah bekerja dari rumah saja kan, sebab dan juga mereka tidak memerlukan modal yang besar kayak untuk membangun toko karena bisa dilakukan di mana saja. Dan juga kayak misalnya lapangan pekerjaan ini juga bisa terbuka kayak dengan adanya sistem reseller kayak yang kita lihat sekarang ini kebanyakan. Jadi ya dengan kita mengonsumsi produk lokal ini ya kita juga membantu sektor ekonomi kreatif negara kita sih. Banyak buktinya, contoh dari brand Dirmi Beauty yang memiliki reseller sekitar 390 orang. Dan brand Something yang memiliki reseller lebih dari 600 orang dan banyak lagi. Pemerintah sendiri khususnya Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga mendukung penuh berbagai inisiatif yang dapat mendukung brand lokal terus berkembang dengan berbagai inovasi dan kolaborasi. Masalah kita sekarang ini di bidang pengangguran, kemiskinan, bahkan nyambung juga ke masalah kriminalitas pun. Juga bisa berkurang nih kalau begini caranya. Dengan semakin terbukanya lapangan kerja, tentu angka kriminalitas semakin berkurang dong. Logikanya karena masyarakat itu dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Produk lokal sekarang ini memang menjanjikan dan sangat menguntungkan dari berbagai aspek kehidupan yang ada. Oh gitu ya. Jadi dengan semakin berkembangnya perekonomian negara yang ditopang oleh e-commerce yang menjadi perantara antara produsen, distributor sama konsumen, itu bisa berdampak positif banget ya kepada ekonomi negara kita. Ya Sil, nah terus berdasarkan data ini juga menunjukkan bahwa penjualan online saat ini itu menaruh pengaruh yang signifikan bagi penjualan produk-produk lokal di Indonesia, terutama di masa pandemi saat ini. Berdasarkan data yang diambil pada bulan Januari 2021, dengan perbedaan transaksi yang tidak kalah jauh, Scarlett Whitening sendiri berhasil menjadi juara dengan total penjualan mencapai 85 juta rupiah loh. Menarik untuk dilihat bahwa Scarlett yang merupakan brand lokal mampu bersaing dan bahkan berhasil mengungguli brand internasional lainnya seperti Innisfree yang berasal dari Korea yang berada di peringkat kedua dengan total penjualan sebesar 65 juta rupiah. Tak kalah jauh, di peringkat ketiga ada juga Laneige dengan total penjualan sebesar 60 juta rupiah. Dan menarik lagi untuk dicermati bahwa Scarlett ini merek lokal yang baru didirikan sejak tahun 2017. Mampu mengalahkan para kompetitornya yang notabene merupakan merek internasional. Total penjualannya sendiri mencapai lebih dari 7 miliar rupiah dalam waktu kurang lebih 2 minggu. Iya sih, kayak kontribusi penjualan brand lokal ini juga sangat berpengaruh nggak sih buat PDB negara kita. Terus kayak misalnya kayak data dari tahun 2018 aja itu kayak aku lihat-lihat itu sudah sampai mencapai 60,34%. Nah, secara jumlah juga usaha kecil di Indonesia ini kayak menyumbang PDB lebih banyak lagi, kayak bahkan mencapai 90 berapa persen gitu, mungkin 93,4% kalau tidak salah. Nah, terus juga ditambah dengan usaha menengah dan lain-lain.
Nah, memang sih penjualan brand lokal melalui UMKM ini menjadi pilar yang cukup penting dalam perekonomian Indonesia. Jadi ya kita memang harus sudah sepantasnya menggunakan brand lokal. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, sektor kosmetik tumbuh signifikan pada 2020. Terlihat dari kinerja pertumbuhan industri kimia, farmasi, dan obat tradisional, di mana kosmetik termasuk di dalamnya tumbuh 9,39%. Direktur Jenderal IKMA, Kementerian mengatakan bahwa sektor kosmetik berkontribusi 1,92% terhadap produk domestik bruto. Karena itu, pemerintah akan terus membantu pelaku industri kecil dan menengah di sektor kosmetik agar tetap produktif demi membawa manfaat positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, terus aku mau tambahin lagi nih dari menteri lainnya. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM di tahun 2021, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,7% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. Kontribusi terhadap penjualan produk-produk lokal dengan perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada, serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi. Hal ini sangat menunjukkan adanya peningkatan secara signifikan dalam penerimaan negara dari penghasilan penjualan produk lokal. Jika tren ini terus meningkat dari tahun ke tahun, maka PDB yang naik juga akan berdampak positif terhadap potensi penerimaan pajak juga yang akan semakin tinggi. Sangat berpengaruh juga ya kalau dipikir-pikir. Kalau pajak diterima negara semakin tinggi, pemerintah juga akan mudah sih buat melakukan pembangunan infrastruktur. Dan juga negara pasti untung dong dengan pertumbuhan PDB dan juga pajak. Jadi harapannya angka kemiskinan di Indonesia itu dapat diberantas sih. Keren banget ya ternyata. Jadi dari data-data yang tadi udah dikasih, kita beneran bisa buktikan kalau emang brand lokal ini bagus, kualitasnya juga oke. Terus tahu nggak sih, aku mau sharing bentar ya. Kalau dulu aku pernah ikut webinarnya dari co-foundernya Dirmi Beauty. Dia bilang kalau Dirmi Beauty itu perhatiin banget masalah packaging. Selain buat branding ya, itu juga bisa menunjukkan gitu loh. Kalau dari kotaknya aja kayak gini nih, bagus-bagus kan? Dari kotaknya aja itu proper, apalagi isinya pasti lebih diperhatikan dong daripada kotaknya kayak gitu. Jadi kira-kira apalagi ya selain dari packaging yang bikin orang tuh tertarik sama brand lokal? Ya karena dibuatnya di Indonesia oleh orang-orang Indonesia, harusnya memang cocok sih buat kulit-kulit orang Indonesia ini ya kan. Kayak ya pasti disesuaikan dengan warna kulit dan tipe orang Indonesia kan. Nah terus juga bahan-bahan yang dipakai itu pastinya halal, karena juga mayoritas masyarakat di Indonesia kan juga beragama Muslim. Nah jadi kayak ya kebanyakan masyarakat lokal akhirnya beralih milih brand lokal ya karena bahannya yang halal itu. Tapi nggak cuma cocok buat kulit orang Indonesia aja loh ternyata, kayak bahkan di negara-negara luar tuh juga ada yang minta untuk produk kita tuh dijualkan di sana. Nah, bener banget. Sekarang ada beberapa merek lokal seperti Wardah, SK, Mas Glow, Something, Wardah, dan BLP, juga lain-lainnya. Sudah sampai ke negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, Vietnam. Bahkan, founder SK Kosmetik sendiri yaitu Cindy Angelina dan Kezia Tomion mengatakan bahwa SK banyak sekali mendapatkan request dari luar negeri seperti di Dubai, Singapura, dan juga Malaysia, sehingga mereka berencana untuk membuka dan merilis gerai mereka secara offline di luar negeri. Wah bangga banget ya, padahal dulu perasaan brand lokal tuh diremehkan loh karena dianggap kurang bagus. Tapi sekarang malah orang-orang beli selain karena kualitasnya bagus, juga untuk mensupport brand lokal Indonesia supaya makin dikenal di seluruh dunia. Apalagi pemerintah juga melakukan gerakan ya supaya brand lokal ini semakin dikenal, semakin berkembang. Emang keren sih. Nggak cuma dijual aja, tapi produk-produk kosmetik ini juga berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan besar seperti Dirmi Beauty yang menjadi pelopor pertama kolaborasi ini. Dimulai dari berkolaborasi dengan Yupi, Sasa, hingga sampai saat ini terbaru adalah KFC yang semuanya berasal dari bidang makanan. Disusul dengan Atmos Beauty dengan Tolak Angin, Jackwell dengan Disney, Something dengan Hello Kitty. Jadi bukan hanya berkolaborasi dengan semua brand lokal, tapi juga berkolaborasi dengan brand-brand asing yang sudah ternama di kancah internasional. Emang jago sih. Mana mungkin sih perusahaan kalau misalnya udah mendunia gitu mau kolaborasi sama perusahaan-perusahaan baru lokal yang baru sumur jagung. Oh iya, kayak seperti yang kita ketahui sekarang kan juga di Indonesia kayak sekarang sedang berkembang kan, kayak berbagai macam e-commerce itu, kayak misalnya ada Tokopedia, ada Shopee, ada Bukalapak, dan masih banyak lagi lainnya.
Nah, brand lokal ini jadi dapat berkembang karena juga bantuan dari e-commerce sendiri tuh nggak sih? Kayak di mana para pemilik brand itu akan mendaftarkan produk mereka terlebih dahulu untuk bekerja sama. Nah, terus juga sejak masa pandemi ini seperti yang kita ketahui kayak penjualan di Tokopedia itu juga semakin meningkat kan, karena kan kayak pandemi itu membuat orang tuh lebih suka belanja online. Nah, meningkatnya itu sampai 2 kali lipat loh. Dan kayak misalnya itu penjualan krim wajah itu menjadi produk kecantikan yang paling laris di Tokopedia. Nah, hal ini dapat dilihat dari banyaknya e-commerce dan hari belanja online di tanggal-tanggal tertentu setiap bulannya. Misalnya kayak dengan Tokopedia itu membuat acara namanya Tokopedia Beauty Delight, yang merupakan upaya Tokopedia untuk mempermudah masyarakat ini mendapat berbagai kebutuhan, termasuk produk-produk kecantikan itu sendiri. Nah, ngomong-ngomong tentang strategi pemasaran nih, berdasarkan data ini seperti di gambar ini, itu Scarlett nomor 1 loh. Nah, strategi pemasaran itu gimana? Kok bisa sampai nomor 1 ini sekarang di Shopee dan Tokopedia? Menekankan endorse dari artis atau tokoh yang terkenal di sosial media masing-masing. Lain halnya, mereka juga menggunakan content creator yang mampu mengenalkan produk mereka ke masyarakat luas. Pastinya mereka punya list dong atau surat yang isinya tentang pemastian kalau produk mereka yang mereka pasarkan ini udah memiliki kualitas yang gak diragukan oleh masyarakat. Coba kita lihat lagi. Scarlett Whitening ini tidak mengundang artis asal Indonesia saja untuk menjadi brand ambassador mereka, tapi juga adalah Korea Selatan. Tahu nggak sih kalau manusia itu punya kecenderungan untuk mencontoh idolanya, baik dari apa yang mereka lakukan, gerak-gerik, cara bicara, sampai apa yang mereka pakai. Oh iya bener tuh, itu sesuai sama alur pikir sosiologinya, di mana masyarakat tuh akan dengan mudah mengonsumsi apa yang dikonsumsi oleh idolanya, ya nggak sih? Ya betul, makanya brand-brand ini memakai artis atau influencer terkenal yang akan sangat membantu industri lokal dalam menjual produk mereka. Contohnya nih, aku sendiri ya, kalau misalnya itu ada barang yang lucu, aku itu gampang keracunan banget untuk beli, jadi langsung check out aja gitu. Seperti yang sudah dibilang sebelumnya, peran media sosial juga penting untuk promosi produk mereka. Kalau dibandingkan mereka harus mengiklankan produk mereka di televisi atau di media cetak. Karena sekarang pastinya lebih banyak orang yang membaca berita lewat internet atau scroll Instagram, TikTok maupun Twitter. Terus ada endorsement dari selebgram tentang produk mereka yang nantinya ada tautan buat konsumen membeli produk yang dipromosikan itu ke e-commerce. Nggak cuma itu aja, tapi pemerintah juga ada gerakan dengan mengadakan kegiatan kampanye Hari Belanja Brand Lokal atau HBBL. Kampanye ini bertujuan untuk mendorong kesadaran masyarakat Indonesia terhadap brand dan produk lokal Indonesia. Kampanye ini dibarengi oleh berbagai penawaran menarik dan promosi dari brand lokal yang berpartisipasi sehingga diharapkan memberi dampak langsung dalam peningkatan penjualan. Nggak kerasa ya kita udah di penghujung acara nih, mungkin karena topiknya menarik ya. Aku rasa sih kecantikan tuh bidang yang nggak akan pernah mati. Jadi Indonesia dengan brand lokalnya udah bener nih kalau mau bergerak di bidang ini. Jadi ayo kita pakai brand lokal Indonesia yang selain karena kualitasnya emang bagus, supaya kita juga sambil mendukung nih supaya Indonesia makin berkembang, maju dan juga dikenal sama dunia. Nah, BTW terima kasih loh teman-teman yang udah repot-repot hadir di sini untuk ya memberikan berbagai informasi yang penting buat masyarakat Indonesia ini. Oke, Pecel Podcast with Hubal Cecil udah selesai nih. See you next time. Bye.